Pada video ini saya akan membahas konsep hukum-hukum Newton tentang gerak. Sebelumnya kita sudah membahas kinematika gerak, baik itu gerak lurus, gerak parabola maupun gerak melingkar. Di sana kita sudah membahas besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak itu sendiri tanpa mempelajari penyebab benda itu bergerak. Nah, di bab ini kita mempelajari penyebab benda bergerak, baik itu gerak lurus, gerak parabola ataupun gerak melingkar. Telah kita ketahui bahwa ada 3 macam gerak benda berdasarkan kelajuannya. Pertama, benda itu diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, atau bergerak dengan perubahan kecepatan yang konstan. Ya, perubahan kecepatan itu adalah percepatan atau bisa juga perlambatan. Nah, menurut hukum Newton, untuk benda yang diam, maka berarti resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Begitu juga benda yang bergerak dengan kelajuan tetap. Resultan gaya yang bekerja pada benda itu adalah 0. Untuk benda yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap atau kecepatannya berubah secara beraturan, maka resultan gayanya tidak 0. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Jadi kalau benda itu sedang diam, ya dia akan tetap diam, atau kalau sedang bergerak, maka benda akan cenderung untuk tetap bergerak. Kemalasan benda untuk mengubah keadaan geraknya itu merupakan sifat kelembaman atau inersia benda. Ya. Nah, ukuran kemalasan benda untuk mengubah keadaan geraknya atau ukuran kelembaman benda itu adalah massa benda. Artinya, semakin besar massa benda, sebenarnya semakin sukar benda itu untuk mengubah kelajuannya. Hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Nah, lalu mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat benda-benda yang sedang bergerak justru cenderung untuk berhenti? Ya, seharusnya kalau menurut hukum 1 Newton, benda yang bergerak itu cenderung akan tetap bergerak. Artinya kalau mobil seharusnya akan sangat hemat karena hanya perlu energi untuk menjalankannya aja. Setelah jalan kan menurut hukum Newton dia akan terus jalan. Tapi kan kenyataannya justru energi bensin itu terus diperlukan supaya motor atau mobil bisa terus jalan. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa jika ada resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besarnya percepatan akan sebanding dengan besar resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sesuai dengan pernyataan itu, maka persamaan untuk hukum 2 Newton adalah A sama dengan sigma F per M. Jadi percepatan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Namun persamaan ini dalam penyelesaian soal-soal biasanya ditulis sebagai sigma F sama dengan M kali A. Sekarang mari kita lihat contoh apel yang sedang jatuh dari pohon. Apel mempunyai gaya berat, arahnya ke pusat bumi. Tidak ada gaya lain yang bekerja ketika jatuh dari pohon selain gaya gesekan dengan udara, di mana biasanya sementara gaya gesekan dengan udara kita abaikan lebih dahulu. Sehingga menurut hukum 2 Newton, maka apel ini akan dipercepat sebesar percepatan gravitasi jatuh hingga ke tanah. Pada saat apel diam di tanah, berarti apel ini memenuhi hukum 1 Newton. Resultan gayanya sama dengan 0. Nah, berarti ada gaya lain yang mengimbangi gaya berat apel ini. Nah, gaya apakah ini? Ya, ini adalah gaya normal. Dari mana asalnya? Gaya normal ini diberikan oleh lantai kepada apel. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah berarti di lantai itu tersedia gaya normal di semua titiknya? Nah, tentu saja tidak. Ya, lantai ketika
ada apel di atasnya, berarti menerima gaya tekan dari apel. Nah, akibatnya lantai memberikan gaya reaksi. Ya, jadi gaya tekan itu adalah gaya aksi yang diberikan oleh apel kepada lantai. Nah, akibatnya lantai memberikan gaya reaksi berupa gaya normal yang diberikan oleh lantai kepada apel. Itulah hukum 3 Newton yang disebut juga hukum aksi reaksi. Ya, jadi jika pada benda diberikan gaya aksi, maka pada benda akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, namun arahnya berlawanan dengan arah gaya aksi. Ditulis persamaannya, gaya reaksi sama dengan minus gaya aksi. Pada contoh sebelumnya, ya, lantai mendapat gaya tekan dari apel. Itu adalah gaya aksi yang diberikan oleh apel, sehingga lantai memberikan gaya reaksi berupa gaya normal kepada apel. Jadi itulah ketiga hukum-hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Benda diam maka tetap diam, benda bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan yang konstan. Hukum 2 Newton menyatakan jika ada resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besarnya percepatan akan sebanding dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa jika pada benda diberikan gaya aksi, maka benda akan memberikan gaya reaksi, di mana besarnya gaya reaksi sama dengan gaya aksi, namun arahnya berlawanan. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua.